Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita berjumpa kembali di video ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara seiman yang insya Allah dirahmati Allah, dunia sihir dan perdukunan sekarang ini telah tersebar di tengah-tengah masyarakat, mulai dari masyarakat desa hingga menjamah ke daerah kota. Mulai dari sihir pelet, santet, dan lainnya, berbagai komentar dan cara pandang pun mulai bermunculan terkait masalah tukang sihir. Sebagai seorang muslim, tidaklah kita memandang sesuatu melainkan dengan kacamata syariat, terlebih dalam perkara-perkara gaib. Sejarah munculnya sihir ketika dua malaikat bernama Harut dan Marut diutus oleh Allah di kota Babylon di Irak. Dikatakan bahwa Babylon adalah kota paling kuno di muka bumi, kota dengan peradaban pertama di bumi, dan kota Babylon telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam lahir. Kita kembali kepada masa paling awal, jauh sebelum Musa alaihissalam, jauh sebelum Sulaiman alaihissalam. Kedua malaikat itu membawa pengetahuan tentang cara berhubungan dengan bangsa jin. Keduanya diizinkan untuk mengajari siapapun yang ingin belajar seni sihir bersama mereka. Tapi kedua malaikat itu juga datang dengan membawa peringatan besar. Kedua malaikat itu mengingatkan siapapun yang datang kepada mereka, kami adalah ujian dari Allah. Jadi jangan melakukan kesirikan dengan belajar bersama kami. Sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib. Guna-guna, mantra, atau jampi yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Karena itu sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam, seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian, dan serta perselingkuhan. Dalam Al-Quran tidak kurang dari 30 ayat bicara mengenai sihir, antara lain Quran surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, yang menjadi fokus telaah ini. Asbabun nuzul Quran surat Al-Baqarah ayat 102 ini dilatar belakangi tuduhan kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW bahwa ajaran yang dikembangkan beliau itu adalah sihir. Maka turunlah ayat tersebut. Dalam ayat ini Allah menceritakan perbuatan sihir orang Yahudi di zaman Nabi Sulaiman. Tujuan mereka memutarbalikkan fakta dan pembangkangan terhadap kitab Taurat yang benar. Dan ilmu sihir yang mereka kembangkan tidak ada relevansinya dengan ajaran Nabi Sulaiman. Mempelajari ilmu sihir menurut sebagian ulama tafsir
adalah boleh, yang dilarang menggunakan ilmu itu untuk kejahatan. Menurut para ahli tafsir, ilmu sihir termasuk ilmu yang tercela, merugikan bagi diri si penyihir dan yang terkena sihir. Karena itu, kedua belah pihak bisa dikenakan sebagai sikap penolakan kebenaran atau kekafiran. Orang-orang belajar dari malaikat tersebut sesuatu yang mereka gunakan untuk merusak hubungan antara suami dan istrinya. Mereka belajar ilmu hitam yang dapat mencelakakan orang lain, dan ilmu hitam itu tidak akan pernah dapat mencelakai siapapun kecuali atas izin Allah. Mereka yang mempelajarinya menjadi ahli sihir generasi pertama, dan semua sihir yang ada sekarang berasal dari Babylon. Sihir juga mempunyai berbagai cabang, aliran, dan kesenian yang kalau kita telusuri, semuanya berasal dari Babilonia. Sihir dalam bentuk apapun diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan keharaman ini terbagi menjadi dua macam. Pertama, sihir yang termasuk perbuatan syirik jika menggunakan perantara para syaitan atau jin-jin kafir, di mana para tukang sihir tersebut beribadah dan mendekatkan diri kepada para syaitan atau jin-jin kafir supaya bisa menguasai orang yang akan disihir. Dan kedua, sihir yang termasuk perbuatan permusuhan dan kefasikan, jika tukang sihir hanya sebatas menggunakan perantara obat-obatan atau jejamuan dan sejenisnya. Apakah seorang tukang sihir itu kafir? Pendapat pertama, tukang sihir itu kafir, inilah yang dikatakan oleh mayoritas ulama, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dalil ini yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir. Pendapat kedua, kalau sifat sihirnya adalah unsur kekafiran, maka tukang sihir tersebut kafir. Jika tidak demikian, maka tidaklah kafir. Sebagaimana ada riwayat dari Aisyah bahwa ia tidak membunuh tukang sihir dari budak wanita. Riwayat ini disebutkan oleh Abdul Razak, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hazm dengan sanad yang sahih. Tidak membunuh tukang sihir di sini menunjukkan tidak kafirnya, karena hukum asalnya Islam seseorang tidak ada. Sihir yang dihukum kafir yaitu jika ada di dalamnya meminta pertolongan pada setan, karena ketika itu tukang sihir melakukan amalan sebagai bentuk pengabdian atau ibadah pada setan. Sedangkan sihir yang dihukumi dosa besar yaitu sihir dengan bantuan obat atau ramuan. Kesimpulannya bahwa sihir itu adalah kerjasama antara manusia dengan makhluk gaib yang akan memberikan keuntungan bagi para orang yang mempercayainya, dan akan berdampak keburukan di kemudian hari. Janganlah pernah percaya dengan sihir, karena apabila kita ingin meminta pertolongan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sihir hanyalah sebuah ilusi yang mampu mempengaruhi orang ke jalan yang tidak benar. Semoga kita diberikan jalan yang lurus, jalan yang tetap istiqomah dalam iman dan Islam oleh Allah, sehingga kelak dapat ridha Allah untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya berikan, semoga bermanfaat maupun berguna untuk saudara seiman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.